Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Malun semahe. Puji Tuhan, kita boleh bertemu sekalipun lewat video, karena kita harus masih beribadah di rumah masing-masing, tetapi kasih setia Tuhan tidak berubah, sehingga kita boleh dilayakan kembali ada dalam persekutuan indah bersama keluarga di minggu kedua di bulan Juli ini. Saudaraku, mari sama-sama kita berdiri dan kita memuji Tuhan, mengawali ibadah kita dengan pujian Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Kidung Jemaat 10 bait pertama dan kedua. Kita tabiskan ibadah ini dengan nama Bapa dan Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Dengan dikau. Dengarkanlah nats pembimbing yang terambil dari kitab Yeremia pasal 1 ayatnya yang ke-7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Demikian nas pembimbing kita. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Suara Yesus ku dengar.
Saudaraku, dengarkanlah hukum Allah yang terambil dari kitab Markus 12 ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudaraku, dalam kehidupan kita setiap hari, banyak kali kita bertindak tidak sesuai dengan hukum Allah. Malah kita lebih suka melakukan hal-hal yang menurut kehendak hati kita sendiri. Sebab itu marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, dan untuk itu jemaat diundang berdiri. Ya Tuhan Bapa kami di surga, dengan kerendahan hati kami mengaku bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu melawan kehendak Tuhan. Kami kurang bahkan lalai melaksanakan perintah Tuhan, walaupun kami selalu mendengar berita firman-Mu. Kami cepat menilai orang lain, tetapi lupa mengontrol diri kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa karena dosa dan kesalahan, kami terpisah dari Tuhan. Syukur Tuhan selalu mengasihi kami. Karena itu kami mohon, ampunilah segala dosa dan kedurhakaan kami yang telah kami perbuat melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya Yesus Kristus, kasihanilah kami. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, dengarkanlah berita anugerah atau berita pengampunan dosa. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Demikianlah firman Tuhan. Maka sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian berita pengampunan dan berita anugerah. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita awali di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk kasih dan setia Tuhan. Di masa sulit ini kami terus boleh ada dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Topangan tangan kasih-Mu memungkinkan kami terus ada sampai saat ini. Kasih-Mu melayakkan kami ada dalam persekutuan indah, sekalipun kami masih harus beribadah di rumah. Saat kami akan kembali mendengarkan suara-Mu, ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Sebagai jemaat, sebagai hamba dan pelayan-Mu. Tolong kami semua Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, yang hadir dalam hati kami, pikiran kami, bahkan kehidupan kami. Sehingga kami dimampukan memahami akan setiap perkataan-Mu untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai pada ayatnya yang ke-10. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-10. Kita membacanya sambil berbalasan. Saya akan membacakan setiap
tulisan yang ke dalam dan Bapak Ibu pada setiap tulisan yang tercetak keluar. Kita mulai. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah memutuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau utus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi dan Tuhan Yesus berkati, ketika seseorang diberikan atau dipercayakan sebuah tanggung jawab, sebuah pekerjaan atau sebuah jabatan yang baru, umumnya kalau kita lihat banyak yang senang. Tetapi ada juga bukan tidak senang, tetapi takut, khawatir, dan ragu. Mengapa demikian? Karena banyak hal yang dipikirkan. Bapak, Ibu, Saudara, kita melihat seperti yang dialami oleh Yeremia. Kalau kita lihat dalam pembacaan kita, dari judul perikop, Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bapak, Ibu kekasih Tuhan, Yeremia dipilih oleh Allah. Yeremia dipanggil, diutus untuk menjadi nabi. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, Yeremia dia bukan tidak senang, tetapi kalau kita lihat dia ragu, dia khawatir. Ayat yang ke-6 membuktikan akan hal itu. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Yeremia mengakui
akan keterbatasannya. Dan dia mengatakan akan hal itu kepada Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan buat selalu dan selalu tidak terjangkau dengan akal, budi, dan pikiran manusia. Yang mustahil menjadi tidak mustahil di hadapan Allah. Pembacaan kita berkata dalam ayat yang ke-7, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah engkau sampaikan. Itu yang dikatakan oleh Allah. Allah memilih Yeremia dan Allah katakan, ia harus pergi dan mengatakan apa yang seharusnya ia katakan sebagai utusan Allah. Sebagai penyambung lidah Tuhan. Sehingga Tuhan Allah meneguhkan dia. Memang tugas yang diberikan kepada Yeremia adalah tugas yang berat. Karena Yeremia adalah seorang yang memiliki perasaan yang halus. Dia tidak tega atau tidak sampai hati untuk mengatakan hukuman kepada bangsa Israel. Itu juga salah satu yang mungkin membuat dia tidak mantap atau ragu untuk panggilan Tuhan. Tetapi Tuhan Allah meneguhkan dia. Dalam ayat yang ke-8, janganlah takut kepada mereka. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seorang yang dapat dikatakan lemah lembut karena memiliki perasaan halus, menerima tugas tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan. Wajar-wajarlah kalau Yeremia merasakan itu adalah suatu tugas yang berat. Karena dia harus mengatakan yang benar di atas yang benar dan salah di atas yang salah. Tuhan meneguhkan dia bahwa dia tidak sendirian, tangan Tuhan menopang dia. Tangan Tuhan terulur untuk menyertai, memberikan kekuatan, bahkan melindungi Yeremia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, memang bukanlah satu hal yang mudah. Kalau kita mengingat renungan minggu kemarin dari Bapak Pendeta Wenas, tentang bagaimana seorang yang beriman, yang berdoa, yang mengandalkan Tuhan, dan tetap setia dan taat sampai pada saat dan waktu Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Dan itu juga yang dialami oleh Yeremia, bahwa ketika dia taat dan setia, maka dia tidak akan pernah sia-sia.
karena kuasa Tuhan atasnya, karena tangan Tuhanlah yang mengurapi dia. Apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan percayakan bagi setiap orang, Tuhan tidak membiarkan berjalan seorang diri. Sebagai jemaat, sebagai hamba dan pelayan Tuhan, kita pun semua terpanggil untuk memperkatakan apa yang Tuhan mau, untuk memperkatakan yang baik, yang benar, untuk memperkatakan segala sesuatu yang memuliakan Tuhan, untuk menunjukkan sikap yang tetap taat dan setia kepada Tuhan. Kita dipanggil sebagai umatnya, kita dipanggil sebagai hamba dan pelayannya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Sehingga karena itu Tuhan Allah katakan, janganlah takut. Dan ayat 9, Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan mengulurkan tangannya bagi kita semua. Bahkan Tuhan Allah mengulurkan tangannya, menjamah setiap orang yang percaya, untuk mampu menghadirkan diri menjadi alat di tangan Tuhan, bukan alat di tangan manusia. Sehingga ketika menghadapi masalah, menghadapi persoalan hidup, kita tetap mampu eksis. Kita akan tetap mampu untuk menghadirkan diri menjadi jemaat Tuhan, hamba pelayan Tuhan, yang mau terus menghidupkan persekutuan yang memuliakan Tuhan apapun keadaannya. Dan justru di tengah-tengah masa sulitlah kualitas iman kita sebagai orang percaya, kualitas akan kesetiaan dan ketaatan kita sebagai hamba dan pelayan Tuhan menjadi nampak. Di masa sulit seperti ini, kita dihadirkan untuk menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Ada istilah Tuhan baik setiap waktu dan saat. Di mana kebaikan Tuhan bagi kita? Kita tidak perlu berpikir jauh-jauh. Kita tidak perlu berpikir susah-susah. Kebaikan Tuhan ada pada Bapak Ibu Saudara dan juga kepada saya. Terbukti hari ini kita boleh tetap ada. Kita tersenyum, kita bersyukur, kita bersekutu dan beribadah, bukan berarti hidup kita aman, tenang, dan nyaman. Tidak. Kita masih terus berada di zona yang tidak nyaman. Karena kita masih berada di tengah-tengah kehidupan yang diwarnai dengan wabah virus COVID-19. Masuk di dalam kehidupan new normal atau normal baru. Kita harus menyaksikan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah kepada Yeremia, ayatnya yang ke-7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak melihat kepandaian kita berbicara. Tuhan tidak melihat kepandaian kita dalam berpikir. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Selebihnya Tuhan yang menyediakan. Setiap kekurangan kita Tuhan tambahkan. Sehingga dalam kehidupan kita di masa new normal atau normal baru ini,
Mari kita mau masuk dengan melihat kebaikan Tuhan yang kemarin sebelum COVID-19 ada, bahkan saat ini, hari ini kita masih berada di tengah-tengah kehidupan yang diwarnai dengan COVID-19. Bahkan sampai masa ini lewat, kebaikan Tuhan kita harus amini dan imani bahwa ya, amin dan pasti. Maka janganlah kita dibatasi dengan penderitaan kita. Janganlah kita dibatasi dengan masalah kita. Janganlah kita dibatasi dengan setiap kesulitan-kesulitan yang ada. Karena Tuhan yang memanggil kita menjadi orang yang percaya dari gelap masuk dalam terang. Tuhan itu juga yang membekali Bapak, Ibu, Saudara, dan saya memasuki kehidupan di waktu yang ada di depan. Di tengah-tengah masa wabah virus COVID-19 ini. Maka kita mau terus bersyukur kepada Tuhan sambil menyaksikan setiap perbuatannya, setiap kebaikannya dalam segala keadaan. Karena seperti yang dikatakan dalam Kidung Jemaat, bahwa suka duka Tuhan pakai untuk kebaikan, terbukti masa wabah virus yang merajalela. Kita semua takut, tetapi tangan Tuhan yang menopang meneguhkan kita bahwa Dia melindungi kita. Darahnya yang kudus tutup bungkus setiap kita. Maka kita ada dalam perlindungannya. Mari kita mau menghadirkan diri menjadi orang percaya yang berkualitas, menjadi hamba Tuhan yang berkualitas. Menghadapi segala sesuatu, kita tetap mampu hadir di dalamnya. Kita tidak mundur, kita hadir. Semakin semangat karena kita bekerja, berkarya, dan melayani bagi Tuhan. Kita berkarya bagi Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Berkat Tuhan menyertai kita untuk terus semangat, sukacita, melangkah maju bersama dan di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, marilah sama-sama kita bangkit berdiri. Setelah kita mendengar firman Allah dan berita keselamatan, marilah kita menjawab amanat panggilan Tuhan serta mengungkapkan pengakuan iman kita bersama-sama dalam keesaan dengan semua umat Kristen di sepanjang abad dan di segala tempat. Dengan hati dan mulut kita mau berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Rohku pun berkata, amin, sabdamu benar. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus. Untuk itu mari dengarkanlah kata-kata penetapan perjamuan kudus yang terambil dari kitab 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikian kata-kata penetapan perjamuan kudus. Kita memuji Tuhan jika jiwaku berdoa. Saudaraku, dengarkanlah penjelasan tentang arti perjamuan kudus. Tuhan sendiri telah menentukan perjamuan kudus itu sebagai peringatan akan Dia. Kita tujukan pikiran kita kepada Tuhan Yesus dan mengingat bahwa Ia telah disuruh oleh Bapanya di dalam dunia ini dan menjadi sama dengan manusia dalam segala hal kecuali dosa. Ia telah menanggung kutuk dosa dari permulaan sampai akhir hidupnya. Ia telah menanggung sengsara pedih sehingga ia berdoa kepada Bapanya di sorga, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ia harus minum habis cawan itu dan harus diikat supaya kita dilepas. Ia dihukum mati supaya kita yang bersalah dibebaskan di hadapan tahta penghukuman Allah. Ia telah menanggung segala kutuk kita di kayu salib supaya kita dipenuhi dengan berkat-Nya. Ia ditinggalkan Allah supaya kita tidak pernah ditinggalkan oleh-Nya. Dan Ia telah menyelesaikan pekerjaannya waktu Ia berkata, "Sudah selesai," dan menyerahkan nyawanya. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan Tuhan sebagai peringatan akan Dia, kita menerima itu sebagai suatu tanda dan materai kasih setia-Nya kepada kita.
kita memperoleh ketentuan di dalam iman bahwa Ia telah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya di atas kayu salib, supaya kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Hal ini adalah benar, seperti yang kita lihat, bahwa roti dipecahkan dan anggur ditumpahkan, lalu kita makan dan minum sebagai peringatan akan Dia. Demikianlah arti perjamuan kudus itu, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah selesai mengadakan penyucian dosa oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Sesudah itu Ia naik ke sorga, dari mana Ia telah mencurahkan Roh-Nya yang kudus, agar supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam persekutuan yang benar. Lagi pula Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut kita aktakan, bukan saja dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatan. Demikian penjelasan tentang arti perjamuan kudus bagi kita. Kita memuji Tuhan, salibku sujud. Mari kita mengawali perjamuan kudus, mengingat rayakan kasih setia Allah dalam Yesus melalui pengorbanannya di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mohon kepadamu supaya di dalam perjamuan kudus ini Engkau bekerja melalui kuasa Roh Kudus-Mu di dalam setiap hati kami semua yang hadir di sini, agar kami menyerahkan diri dengan penuh kepercayaan kepada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kenyangkanlah dan segarkanlah hati kami lewat perjamuan ini. Kuatkanlah kami agar kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan supaya Kristus hidup dalam kami dan kami di dalam Dia. Berikanlah kepada kami iman yang teguh bahwa Tuhanlah Bapa yang murah hati, yang tidak menghendaki kami binasa. Karuniakanlah anugerah-Mu supaya kami mendapat penghiburan untuk memikul salib kami karena Kristus, dan untuk menyangkal diri kami dan mengaku Dikau sebagai juru selamat kami. Kiranya kami selalu mempertaruhkan pengharapan kami kepadamu, baik dalam sukacita maupun dalam duka cita, sambil menanti kedatangan Yesus Kristus di dalam kemuliaan-Nya. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Suara-Mu ku dengar.
Saudaraku, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yaitu Yesus Kristus, maka janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita dengan iman yang sungguh mengangkat hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati bagi kita. Marilah, karena segala sesuatu sudah sedia. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasihanilah kami, orang-orang yang berdosa ini. Amin. Roti yang dipecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Ambillah. Makanlah. Ingatlah dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus dipecah-pecahkan untuk penebusan dosa-dosa kita. Cawan minuman berisi anggur yang kita pakai mengucap syukur adalah tanda persekutuan dengan darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus ditumpahkan untuk penebusan dosa-dosa kita. Firman Tuhan bagi kita setelah kita duduk di meja perjamuan diambil dari Kolose pasal 3 ayat 12 hingga 14. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dan mengucap syukur atas perkenanannya sambil membaca beberapa ayat dari Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu,
Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memberitakan pujian kepada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberi persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9-10. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sementara pundi dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 368 bait pertama dan kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa persembahan. Tuhan Bapa kami yang surga, tak putus-putusnya kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas kasih anugerah yang Tuhan beri kepada kami. Hingga pada saat ini Tuhan telah mampukan kami untuk memberi persembahan syukur kepadamu. Kami yakin dan percaya apa yang kami persembahkan ini berasal daripadamu. Ya Bapa, terimalah persembahan syukur kami ini, hingga kami boleh pakai dalam pelayanan di tengah-tengah dunia ini.
terutama di Jemaat Gemis Depok. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat kami. Amin. Dan bersama-sama kita bersatu dalam doa syafaat, kita berdoa. Syukur dan limpah terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus, karena kasih setiamu, karena anugerahmu, karena cintamu, kami boleh ada sampai saat ini, melewati akan kehidupan yang diwarnai dengan wabah virus yang masih terus ada. Tangan-Mu yang menopang, tangan-Mu yang melindungi, membuat kami tetap dapat bersyukur dan menikmati hari yang baru. Bersama dengan itu juga, saat ini kami boleh menikmati akan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang menyapa kami, yang menyadarkan kami bahwa sebagai orang percaya, sebagai hamba dan pelayan-Mu kami terpanggil oleh-Mu, menghadirkan diri, menyaksikan setiap kebaikan-Mu, menghadirkan diri untuk menyatakan setiap kebenaran, menghadirkan diri untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kami kerjakan di dalam setiap karya kami, saat kami melakukannya hanya untuk Tuhan, maka kami tidak mudah kecewa, kami tidak mudah hidup tanpa harapan, kami tidak larut dalam setiap persoalan. Tetapi Tuhan, kami terus dimampukan untuk melangkah dengan pasti. Bersama dan di dalam Tuhan ada semangat yang baru. Tolong kami Tuhan untuk mau benar-benar menghadirkan diri kami menjadi alat di tangan Tuhan. Di tengah kehidupan ini, lewat kehidupan kami, banyak orang akan melihat kuasa-Mu, kasih-Mu, bahkan pertolongan-Mu. Tidak pernah terlambat, tidak cepat namun tepat pada saat dan waktu Tuhan. Maka dalam rasa syukur kami setiap waktu dan saat ya Tuhan, dalam kata dan perbuatan kami, nama-Mu dipuji dan dimuliakan di dalam kehidupan ini. Tuhan sempurnakan berkati setiap kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami terima, dengarkan bersama dan nikmati. Itu menjadi bekal baru bagi kami untuk melangkah di kehidupan normal yang baru ini. Karena banyak hal yang berbeda dari kehidupan di waktu yang sudah berlalu. Karena wabah virus yang ada. Dan biarlah Tuhan, dalam kehidupan di masa sulit ini, kami dengan kekuatan Roh Kudus Tuhan dimampukan untuk menyaksikan kualitas iman kami. Kualitas sebagai orang yang percaya, yang tidak mudah menyerah, pantang mundur. Kualitas sebagai hamba pelayan Tuhan, yang terus mau melangkah maju bersama Tuhan, dan menyaksikan bahwa Allah kami dalam nama Yesus adalah benar Tuhan dan Juru Selamat, yang selalu ada dan melingkupi kami. Bersama dan di dalam Tuhan, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba menyerahkan setiap keluarga-keluarga yang sementara beribadah pada saat ini. Anggota Jemaat-Mu Gemis Depok pun simpatisan yang ada. Tuhan Yesus sungguh mengetahui keluarga masing-masing mereka di setiap rumah mereka, pribadi lepas pribadi. Tuhan, mohon pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan mereka. Biarlah di masa sulit ini tetap ada rasa damai sejahtera, sukacita bahkan semangat, karena iman kami bahwa Tuhan selalu beserta kami. Terima kasih Bapa di surga, bagi mereka yang bersukacita untuk hari ulang tahun
kelahiran, khususnya Bapak Jeffrey Kensige pada tanggal 8 kemarin. Tuhan Yesus sempurnakan berkati rasa sukacitanya dan rasa syukurnya bersama keluarganya. Di usia yang baru, berkat-Mu menyertai, membuat syukur yang ternaik kepadamu, memberikan mereka akan kehidupan yang mereka alami, bahwa kasih dan setia-Mu nyata. Melangkah di usia yang baru, tetap ada semangat, ada sukacita, dan ada rasa syukur untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bagi gereja-Mu di seluruh muka bumi, di tengah-tengah bangsa dan negara kami khususnya. Gereja Masehi Injili Sangihe Talaut yang ada di Kepulauan Sangihe dan juga di Indonesia bagian barat khususnya ya Tuhan, Jemaat-Mu Gemis Depok di tempat ini. Tuhan memberkati setiap hamba pelayan-Mu, setiap jemaat-Mu untuk mampu menghadirkan diri, menyaksikan dan memuliakan setiap perbuatan Tuhan dan memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, bangsa dan negara kami pun Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, campur tangan-Mu, berikanlah kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu bagi pemimpin kami, pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok daerah, mengatasi wabah virus yang ada. Tuhan, berikanlah pertolongan-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu dengan cara-Mu, sehingga setiap orang akan mampu melihat bahwa suka duka dipakai Tuhan untuk kebaikan. Termasuk masa sulit saat ini, Tuhan pun pakai untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, bahkan gereja-Mu. Untuk semakin mengandalkan Tuhan, untuk semakin berseru kepadamu, untuk pemulihan negeri kami yang tercinta ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampuni kami, ampuni bangsa dan negara kami, ampuni pemerintah kami, ampuni kami sebagai gereja-Mu, ampuni kami sebagai jemaat dan hamba pelayan. Dan kami mohon, dengarkanlah doa kami, sambut dan jawab hanya seturut kasih dan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita, dan mengakhiri ibadah kita jemaat diundang untuk berdiri dan kita memuji Tuhan.
Jemaat kekasih Tuhan, kita bersyukur sudah dapat beribadah di dalam ibadah minggu dan juga sudah merayakan perjamuan kudus. Dan marilah memasuki waktu yang ada di depan, melangkah bersama dan di dalam Tuhan. Maka arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan untuk menerima akan berkat penyertaan-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Citaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah.